pemirsa yang ada di studio, yang di rumah maupun dimanapun kalian berada. Nah, di sini kembali lagi bersama saya Fedini Citra Stiani dalam acara Teleshow. Nah, di sini kebanyakan pasti penontonnya dari mahasiswa kan. Nah, di era new normal ini kita dituntut sebagai mahasiswa yang kreatif dan lebih produktif lagi dong pastinya. Nah, tepat banget di acara Teleshow ini kita akan mengundang salah satu bintang tamu yang mana dengan segudang prestasi. Nah, kita panggil saja ya langsung yaitu Kak Pinci Zafrando. Halo Kak Fe. Nah, apa kabar nih Kak Pinci? Alhamdulillah sehat Kak Fe. Kalau dari Kak Fe sendiri gimana? Sehat banget dong sampai kita bisa bertemu kan Ya, ya. alhamdulillah ya. Oke. Em, Nah, alhamdulillah nih tadi pas perjalanan ke sini tuh cerah banget Kak Fe oh cerah soalnya. Iya, banget. alhamdulillah. Karena kan ini emang cuacanya kadang hujan, Ya, kadang kadang cerah gitu hujan. kan Ya, ya kebetulan tiba-tiba untuk banget. hari ini malah cerah banget. Jadi, Alhamdulillah ya bisa datang Kak Pinci sampai di sini ya. iya betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, katanya Kak Pinci ini lolos dengan pendanaan program wirausaha mahasiswa vokasi. Nah, bisa nggak sih Kak Pinci jelasin dikit gitu? Bener banget Kak Fe. Kebetulan aku dapat kepercayaan buat lolos di program Wirausaha Mahasiswa Vokasi. Jadi apa sih program Wirausaha Mahasiswa Vokasi itu? Seperti dari namanya itu program wirausaha ya. Jadi ini spesialisasi pengajuan kreativitas di bidang wirausaha untuk mahasiswa vokasi. Yang ini berarti dibawahi langsung sama menteri kementerian di bidang vokasi yaitu Ditjen Pendidikan Vokasi. Jadi ini panggung atau wadah buat anak-anak vokasi untuk menyalurkan ide-ide luar biasanya di bidang wirausaha gitu Kak Fe. Jadi kebetulan PWMV ini baru nih di tahun ini. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu masih diumumin sama universitas-universitas gitu loh. Jadi belum spesialisasi ke mahasiswa vokasi. Jadi khusus di tahun ini dan mulai tahun ini untuk tahun kedepannya juga itu jadi panggung untuk khusus mahasiswa vokasi aja gitu di seluruh Indonesia. Oh, menarik banget ya ternyata program ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita nonton cuplikan video berikut ini ya, teman-teman. Nah, dari video ini kita lihat ya teman-teman, mungkin Kak Pinci bisa menjelaskan sedikit tentang video tadi, apa sih hubungannya dengan program ini? Oke, jadi dari cuplikan yang barusan kita lihat bareng-bareng nih ya. Jadi apa itu video tadi? Jadi video tadi itu implementasi dari ide yang udah aku ajuin untuk program wirausaha mahasiswa ini. Jadi sebelum adanya program wirausaha ini, kita sebagai mahasiswa yang pengen ikut di program ini itu harus punya ide dulu. Nah, kita punya ide, lalu kita tuangin dan kita ajuin di program ini. Dan ketika kita lolos, kita dikasih kesempatan buat merealisasikan ide tersebut dan akhirnya jadilah seperti video tadi gitu loh. Itu ide yang saya dan kelompok saya, aku dan kelompokku ajuin dan itu udah berjalan dari sekitar bulan Agustus dan sampai sekarang itu alhamdulillah masih KP. Tuh. Wah, berarti perlu tim banget yang solid gitu ya Kak Pinci, yang sefrekuensi. Nah, dulu asal mulanya gimana sih Kak Pinci dengan pembentukan tim ini, teamwork seluar biasa ini gimana sih? Oke, jadi buat tim sendiri itu pastinya nggak bisa dengan sembarang orang ya Kak V ya untuk kita membentuk kerjasama, membentuk chemistry itu perlu namanya kita nyambungin frekuensi dulu sama teman-teman. Jadi di kelompokku ini itu kita udah teman sekelas Kak V. Jadi udah ngebentuk habit itu dari mahasiswa baru. Udah kebentuk circle itu dari mahasiswa baru. Jadi ketika pertama masuk sini udah masuk kelas bareng terus kita jadi partner ngerjain tugas partner apapun di kelas jadi udah chemistry-nya tuh udah kebentuk di kelas sendiri terus kebetulan ada salah satu program yang sejenis kayak gini terus kita iseng-iseng nih coba ngajuin kebetulan lolos dan awal kebentuknya tuh di situ terus ada kayak abis lolos di program yang sejenis kayak gitu kan terus ketagihan terus kebetulan nyaman nih sama kelompoknya karena saling melengkapi nah terus berjalanlah sampai kita akhirnya di titik
kita lolos di program Wirausaha Mahasiswa Vokasi ini. Jadi di tim kita itu saling melengkapi Kak V. Jadi ada yang jago di proposal, ada jago di keuangan, ada yang jago di bidang ngobrol, pemasaran dan lain-lain. Jadi kayak dari satu tim itu kita harus saling ngelengkapin gitu loh. Jadi apa ya? Isi semua kebutuhan yang ada dalam satu tim. Nggak mungkin semuanya jago keuangan, itu nanti nggak bakal jalan. Nggak mungkin semuanya nanti jago ngomong, nanti juga nggak bakal jalan. Jadi dalam kita menentuin tim, selain kita harus nyambung, kita juga harus sadar sama kebutuhan dari tim tersebut gitu, harus saling melengkapi. Wah, emang berarti emang tim itu harus solid dan jadi satu banget ya nih Kak Pinci. Nah, dalam program Wirausaha Mahasiswa Vokasi ini, Kak Pinci itu merealisasikan dengan bentuk apa sih? Kayak burjo atau apa gitu mungkin Kak? Oke, jadi usaha yang aku ajuin di program Wirausaha Mahasiswa Vokasi ini itu bergerak di bidang food and beverage cafe. Jadi food and beverage kita usahanya di bidang makanan, terus kita kasih pelayanan dan kita kasih tempat untuk ngejual dari makanan itu. Jadi yang kita jual di sini itu tempat dan juga makanan. Nah, itu akhirnya kita konsep dan kita realisasiin dalam bentuk angkringan. Nah, tentunya kita dalam nyusun angkringan ini bisa lolos ke program yang berkelas sekelas program Wirausaha Mahasiswa Vokasi yang itu cakupannya seluruh mahasiswa vokasi di seluruh Indonesia, itu pastinya nggak cuman angkringan biasa. Kebetulan ada konsep yang unik yang kita tuangin di khusus angkringan yang kita ajuin di program ini gitu Kak Fe. Nah, katanya kan angkringannya unik nih. Apa sih yang ngebedain angkringan Kak Pinci dengan angkringan-angkringan yang lain nih? Bisa dijelasin? Oke, jadi ada satu hal yang itu aku rasa itu nggak ada di angkringan lain Kak Fe. Jadi nama angkringan ini tuh namanya angkringan medit. Medit kalau di bahasa Jawa itu artinya pelit. Tapi itu ada medit itu adalah dua kata dari bahasa Inggris yang artinya media it ya, yang dimana itu punya makna itu tempat atau medianya para makanan gitu loh. Jadi secara Jawanya kita pelit, padahal secara eh, implementasi secara langsungnya kita nggak pelit gitu loh. Jadi dari filosofi nama itu kita ada bumbu yang unik yang itu pastinya jadi sesuatu yang bisa bikin para juri itu notice sama angkringan ini. Terus ada konsep yang memang kita pertahanin dan kita ajuin dari awal untuk program ini yang kita unggulin banget itu. Jadi kita di angkringan ini tuh bawa konsep all you can eat. Jadi all you can eat yang mungkin teman-teman pemirsa itu mungkin bisa dapatkan di tempat-tempat yang ya notabene mahal gitu ya. Notabene mahal dan perlu keluar budget yang cukup banyak, tapi di idenya kita itu all you can eat kita bawa di angkringan gitu loh. Jadi dengan harga kaki lima kayak angkringan gitu, teman-teman bisa ngerasain gimana sih rasanya all you can eat gitu loh. Jadi teman-teman bisa ambil sepuasnya yang ada yang kita sediain, dan teman-teman para customer yang datang itu bisa ngeracik dan bisa apa ya, ngerasain keseruan ngeracik makanannya sendiri. Kurang lebih kayak gitu sih konsep yang kita yang em, bikin apa ya, aku rasa itu something yang unik di angkringanku kali ini gitu. Berarti ini angkringannya seperti kayak model-model budget mahasiswa banget gitu nggak sih Ya, Kak? betul betul Hmm. sekali gitu. Nah, dari program ini ada nggak sih kendala-kendala selama menjalankan program ini Kak Pinci? Oke, jadi kalau tentang kendala ya Kak Fe ya, pasti yang namanya kita ngebangun suatu plan dan suatu rencana itu pasti banyak banyak halang rintangannya, pasti yang itu akhirnya jadi kendala. Ya kalau selama aku ngejalanin ini itu aku ngerasain tiga kendala yang itu memang bener-bener apa ya, kendala umum sih kalau aku bilang sih. Yang pertama itu kendala cuaca Kak. Karena aku kan di sini geraknya itu di bidang food and beverage ya. Jadi kita ngasih pelayanan dan kita jual tempat yang otomatis kita bergantung sama kedatangannya customer. Nah, cuaca di sini yang kebetulan sekarang juga masih musim hujan ya kan. Nah, Coba itu banget. kalau hujan itu jadi musuh terbesar. Musuh terbesar di bisnis kayak gini gitu. Jadi ketika hujan ya normalnya manusiawinya itu kan Mager. mager kayak dari para customer itu mending aku di rumah aja lah. Lah itu yang bener-bener ngehambat kedatangan mereka ke sana, yang itu akhirnya kendalanya itu jadi bikin
angkringannya sepi gitu. Jadi musuh terbesar yang pertama itu di cuaca, terutama cuaca hujan. Terus yang kedua, kendala kedua itu kendala operasional kan. Kendala operasional, kenapa kendala operasional? Karena kita kan yang ngejalanin bisnis ini itu masih mahasiswa semua. Jadi kita masih punya fokus utama, kita masih punya hal yang memang jadi kita nggak boleh kesampingkan, yaitu kuliah sama tugas-tugas gitu loh. Jadi nggak jarang juga ketika kita lagi operasional itu bertabrakan sama jam kuliah. Kita bertabrakan sama tugas, kita lagi ada tugas yang deadline-nya itu, tapi kita masih operasional. Nah, itu jadi kendala di situ. Akhirnya kita ketemu solusi itu buat bikin SOP sama peraturan. Jadi kita kayak bagi tugas, kayak bagi shift gitu sistemnya. Jadi kita nggak 1 minggu penuh ngejalanin itu, jadi kita gantian-gantian sehingga semuanya dapat porsi yang sama. Nah, terus yang kendala yang ketiga, yang terakhir itu kendala saingan. Terutama di bisnis food and beverage di Tembalang itu kan udah bejibun ya kalau gitu Banyak udah ya, banget. dari tiap gang itu kayak bisnis food and beverage semua gitu loh. Jadi persaingan di sini yang memang apa ya, kualitas yang berbicara ya kalau di sini. Nah, itu jadi PR besar buat kita angkringan medit buat ngasih servis terbaik gitu loh. Nah, sementara dari saingan kita itu banyak yang mereka itu kayak punya support modal yang benar-benar gede. Jadi mereka bisa nuangin ide sama konsep itu dengan maksimal gitu loh, kayak dari furniture dan lain-lain itu bisa bisa maksimal. Sementara di punya kita itu masih dengan segala keterbatasan, tapi itu tetap jadi PR buat kita dari angkringan medit buat ngembangin sama ngasih servis terbaik buat para customer di angkringan medit gitu Kak Ave. Sih kendalanya ada, aku bagi jadi 3 aspek. Wah, lumayan ya kendalanya ini dibalik keberhasilan program Kak Pinci dan teman-teman. Nah, gimana nih suka duka Kak Pinci dengan teman-teman dalam menjalankan program ini? Oke, dalam ngejalanin ini pasti ya bener ada sukanya, terus ada dukanya juga. Kalau aku mulai dari duka dulu. Tapi aku ngejalanin duka ini tuh kayak tak rasain karena seneng, itu jadi dukanya itu jadi suka gitu loh Kak Fe. Dukanya itu sebenarnya tuh lebih ke capek sih. Capek. Jadi kayak ya kita kan operasional dari jam 3 sampai kadang malam jam 11 jam 12 itu masih operasional. Nah, itu kendalanya ya. Maksudnya dukanya itu ya kadang capek, kita capek ngelayanin ya. Tapi itu wajar sih karena aku di sini suka dalam ngejalanin itu, jadi capeknya itu jatuhnya kayak capek seneng gitu loh Kak Fe. Kayak enak sih ketemu teman-teman, terus ya enjoy lah dalam ngejalanin duka itu. Terus kesukanya ya, sukanya itu ini kayak jadi lapangan buat implementasi dari ide kelompokku gitu loh, kayak jadi panggung buat aku berkembang juga gitu. Tentunya sebelum sebelum aku ngikutin program ini dan setelah ngikutin program ini sampai di titik sekarang itu jadi aku yang berkembang gitu loh. Jadi kayak sukanya itu bisa bisa bikin diri jadi upgrade dan lebih baik gitu loh. Dari personal ya, mungkin dari aku sama teman-temanku pun juga juga mengalami perkembangan yang sama pastinya. Itu sukanya di situ, dapat manfaat di situ. Sama yang terakhir, pasti kita ngejalanin bisnis kan tujuannya cuan ya Kak apa ya. Nah, ketika ada dapat cuan, maksudnya kita udah hitung-hitungan dalam bentuk kayak ini ya, itu kayak wow, enak banget sih. Itu jadi suka yang tersuka dalam ngejalanin bisnis ini gitu loh. Kalau udah masalah cuan gitu. Wah, menarik banget nih berarti program Wirausaha Vokasi ini ya. Nah, bisa nih tahun depan teman-teman semua di rumah bisa nyoba nih. Bisa Oke. banget, bisa banget. Jadi kayak tiap tahun tuh pasti pasti ada lah dan berkelanjutan, namanya program pemerintah ya kan. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan kemana-mana dulu pemirsa yang di rumah. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, kembali lagi nih ke acara kesayangan kita, itu Teleshow. Nah, di sini kita akan membuka question box di mana kita punya Instagram ya teman-teman. Nah, Instagramnya itu di @teleshow.id. Nah, di bawah sini ya teman-teman, teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaan seputar program wirausaha mahasiswa vokasi ini dengan Kak Pinci. Nah, sebelum Kak Pinci kesini nih, aku udah stalking Instagramnya Kak Pinci nih. Nah, ada beberapa foto yang aku dan teman-teman mungkin kepo ya. Nah, di sini kita nanti akan tayangkan foto. Kemudian Kak Pinci akan menjelaskan sedikit tentang foto tersebut gitu ya. Oke, boleh. Nah, kita tunjukin nih foto pertama.
Gimana nih Kak, foto Kak Pinci di UKM Sport ya kayaknya? Iya, betul. Oh, itu foto yang di UKM Sport ya. Jadi, sedikit cerita ya tentang foto itu. Jadi Kak Fe, dulu tuh aku mahasiswa butterfly, kupu-kupu pas baru gitu loh, kayak kayak belum ada tujuan, oh aku mau masuk apa itu nggak ada. Terus sampai pada akhirnya, kenapa aku memilih untuk kupu-kupu? Jadi kayak begitu jam selesai kuliah itu langsung aku memutuskan buat pulang karena aku masih nyaman sama lingkunganku di SMA gitu loh. Aku belum nemu habit sama belum nemu circle di sini gitu loh. Jadi kayak begitu kuliah selesai, aku harus mau pulang, aku ketemu teman-temanku yang ada di SMA dulu gitu loh. Dan itu berjalan terus hampir 1 semester gitu loh. Jadi kayak selama 1 semester yang teman-temanku di kelas itu udah banyak mereka mulai daftar organisasi, itu aku belum. Jadi aku kayak udah ketinggalan banyak info gitu loh tentang kayak organisasi dan lain-lain karena aku kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang gitu. Terus sampai pada akhirnya ada sport ini. Kan aku ikut futsal nih, ikut futsal terus ada info tentang open recruitment sport. Itu pun aku dapat infonya tuh ikut open recruitment sportnya itu susulan. Nah, kayak aku daripada aku di kuliah nggak dapat circle, nggak dapat teman kan, terus aku memutuskan buat daftar di sport yang susulan itu. Aku ikut susulan. Nah, terus sampai pada akhirnya aku nyaman nih sama teman-teman, kayak begitu langsung kan, oh nyambung nih, ngobrolnya nyambung sama kayak teman-temannya juga enak-enak, asik-asik gitu loh. Jadi aku udah nemu circle pertamaku yang memang bener-bener bikin aku betah itu di sport. Nah, sampai pada akhirnya aku dapat kepercayaan, ya alhamdulillah nih dapat kepercayaan buat memimpin UKM Sport gitu di tahun 2020 kemarin pas awal corona. Nah, itu aku dapat kesempatan itu dan akhirnya ya alhamdulillah bisa ngejalanin dan bisa memimpin teman-teman dari UKM Sport dan akhirnya jatuh di foto itu. Jadi itu foto sama teman-teman di divisiku, sama kayak sekretarisku, bendaharaku, yang itu fotonya itu di akhir tahun. Jadi akhir-akhir kepengurusan kita udah ngejalanin semua tugas, terus kita kayak foto buat self reward kita gitu loh di organisasi. Gitu sih, itu cerita di foto itu. Oh. Wah, berarti Kak Pinci ini di UKM Sport menjabat sebagai ketua ya Kak? Ya alhamdulillah dapat kepercayaan sama teman-teman UKM Wah, Sport. seru banget nih. Nah, kita lanjutin ke tayangan kedua ya teman-teman. Nah, ini dapat apa nih Kak Pinci? Itu foto itu. Jadi itu tuh acaranya BEM kan. BEM itu dia mereka ngadain acara buat apresiasi kinerja para organisasi-organisasi yang ada di Polines buat apa ya? Jadi yang terbaik gitu loh. Jadi itu jadi panggung buat kayak biar para organisasi itu mereka bisa kinerja maksimal supaya mereka bisa jadi yang terbaik. Nah, itu panggungnya itu di BEM Awards gitu loh. Itu diadain itu di akhir kepengurusan kalau nggak salah ya. Ya di akhir tahun setelah selesai ngejabat. Nah, ini mana sih ormawa-ormawa yang terbaik gitu loh. Jadi itu awalnya ada satu penghargaan untuk organisasi minat bakat terbaik. Jadi sport itu bergeraknya di bidang minat bakat. Jadi nanti saingannya sama teman-teman dari bidang lain. Kalau sport itu kan di bidang olahraga, terus ada juga yang di bidang pecinta alam, ada juga di bidang radio, ada juga di bidang seni. Nah, jadi persaingan antara organisasi-organisasi di bidang minat bakat itu. Awalnya tuh aku kayak expect-nya tuh menang di situ. Awalnya expect-nya menang di situ. Ada kategori oh minat bakat terbaik nih, jadi dari MC ngumumin gitu kan, terus aku tuh kayak udah nyiapin speech gitu loh, kayak oh, aku nanti harus ngomong apa karena aku optimis menang. Nah terus sampai pada akhirnya kayak di setelah MC ngumumin ternyata tuh yang menang tuh bukan sport gitu loh, jadi kayak aku kayak kecewa gitu loh, udah berharapnya menang, optimis menang, tapi kok sport gak dipanggil gitu loh. Terus kayak aku udah nating tulus nih, udah kayak sport gak menang ya wes lah, kayak ya udah, mungkin mungkin memang ada yang lebih baik daripada seperti itu. Terus udahlah aku udah nating tulus, tiba-tiba ada nominasi terakhir, nominasi yang memang itu benar-benar terakhir gitu loh. Nominasi itu nominasi tentang administrasi terbaik. Jadi itu saingannya itu seluruh organisasi di sini, mana sih administrasi yang terbaik gitu. Aku pun nggak expect kalau tiba-tiba sport dipanggil gitu. Terus pas MC ngumumin administrasi terbaik jatuh kepada UKM Sport. Kayak aku tuh kayak tell me gitu loh, kayak kayak lagi fokus nganu, terus tiba-tiba sport dipanggil, kayak langsung oh gitu loh, kayak aku nggak nyiapin speech juga nggak nyiapin apa-apa, malah tiba-tiba dipanggil. Ya, akhirnya ya itu karena kinerja dari teman-teman UKM Sport, akhirnya ya alhamdulillah dapat penghargaan dari administrasi terbaik
organisasi di Polines. Nah, itu appreciate buat teman-teman UKM Sport sih pastinya sih. Wah, berarti ini award-nya nggak disangka-sangka ya, Iya, yang nggak awalnya minat disangka-sangka. bakat Iya, malah ke administrasi terbaik. iya, ngagetin banget lah intinya itu. Wah, menarik banget ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke tayangan ketiga ya teman-teman. Apa nih Kak? Itu foto. Oh, itu foto. Jadi aku tuh ikut wedding organizer, Kak. Ya, jadi kan Oh, aku kayak suka gerak di bidang event-event gitu, penyelenggaraan event gitu. Jadi ketika aku daftar jadi ketua di UKM Sport, itu aku fokus di UKM Sport dulu selama 1 tahun. Ketika hampir menginjak akhir kepengurusan, ketika mau menginjak masaku udah habis nih, aku udah ancang-ancang cari kegiatan yang memang menghasilkan gitu loh. Karena aku udah mengabdi di sport selama 1 tahun, nah setelah itu aku cari batu loncatan yang itu kegiatan yang menghasilkan, dan aku udah ngeplan dan aku udah ada ketertarikan tuh di wedding organizer. Terus kebetulan ketika aku udah ada ketertarikan di situ, aku pengen masuk wedding organizer nih, kebetulan kayak Tuhan tuh kayak ngasih ngasih kayak ibaratnya ini loh, ada lowongan wedding organizer, silahkan daftar gitu loh, kayak kayak kebetulan banget ketika aku lagi pengen dan ketika aku lagi butuh, tiba-tiba langsung ada panggung kayak gitu loh. Jadi aku akhirnya tiba apply aja, masuk, alhamdulillah interview dan akhirnya kepilih, dan udah jalan 6 bulan ini jadi wedding organizer. Jadi begitu begitu masa kepengurusanku dan tanggung jawabku di UKM Sport selesai, itu aku langsung dapat kesibukan baru di wedding organizer ini. Jadi alhamdulillah langsung 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 dapat sesuai dengan yang tak rencanain sebelumnya gitu sih, Kak. wah berarti ini kayak mengambil peluang yang banyak gitu Iya, ya Kak. betul, betul. Oke oke. Nah kita lanjut ke tayangan apa nih? Yang terakhir, Wah, oh itu foto sama mamahku ya kalau oh nggak salah. sama Kak Iya, Pinci. iya. Jadi Hmm, itu mamahku, for your information, Kak. Aku oke, manggilnya itu Mami Pink, Kak. Mami. Iya, Mami Pink karena aku kan Pinci. Terus kakakku tuh Oh, Pincan, jadi oh, Pink gitu loh, dan makanya aku sama teman-temanku ya, aku sosialisasiin ke teman-temanku nama ibuku tuh Mami Pink gitu loh. Nah, udah kayak dengan bangga tak share gitu loh. Nah, terus ada satu momen ketika itu tuh piknik RT kalau nggak salah ya. Nah, hmm, kebetulan Mami Pink, mamaku itu dia si wanita yang super sibuk gitu loh. Kayak semua tuh dipegang sama dikelola sama dia gitu loh, kayak apa ya? Aku terus lihat-lihat kesibukannya mamaku tuh, kayak aku yang udah terjun di situ kayak pengen bantu gitu loh. Kayak yang aku udah biasa nganu event, "Mah, sini tak bantu," gitu loh. Akhirnya mamaku ngasih kepercayaan buat, "Ya udah kamu handle acara sepenuhnya ya. Kamu handle acara sepenuhnya." Terus ya udah dari awal acara keberangkatan sampai akhir tuh kayak semuanya tuh aku yang mandu, aku ngebantu mamaku di situ. Terus setelah acara itu selesai, terus ada foto, maksudnya ada sharing, dibagi dari dokumentasinya, tiba-tiba ketemu foto itu gitu loh. Kayak itu foto yang nggak disangka-sangka sih sebenarnya, kayak gak itu sengaja banget. iya nggak sengaja banget. Terus begitu lihat itu, kayak aku lihat ekspresi dari ibuku tuh kayak begitu bangganya lihat hasil anaknya belajar di luar. Jadi dari 3 kegiatan dari fotoku 3 di awal tadi itu, ibaratnya aku belajar dan cari ilmu di luar. Terus ketika ketika satu momen aku dibutuhin sama mamaku, aku udah siap gitu loh. Jadi aku lihat ekspresi kebanggaan mamaku dan aku tuh kayak nangis di situ gitu loh. Setelah lihat foto itu kayak wow, betapa bangganya ibuku lihat aku gitu loh. Kayak jadi kebanggaan sendiri nggak sih kalau kayak gitu. Nah, itu jadi foto yang bener-bener mengharukan sih buat aku, sampai akhirnya aku cetak dan aku pajang di kamar karena itu foto yang memorable banget buat aku gitu loh, Kak. Wah ini berarti ibu atau mama Pink ya? Berarti ini Mama Pink. berarti banget Kak Pinci ya. Iya, betul Hmm. sekali. Nah, tadi kan kita sudah menge-share question box di Instagram Teleshow ya Kak Pinci, untuk menanyai Kak Pinci gimana sih. Nah, ini kita milih salah satu pertanyaan dari Kak JJ MV. Nah, ini pertanyaannya. Kak Pinci kan ikut banyak kegiatan, gimana sih cara memanage waktunya? Oke, cara nge-manage waktu dari kegiatan yang lebih dari satu lah ya, Kak, ya, Iya, ibaratnya gitu banyak ya. banget nih. Ya alhamdulillah kesibukannya di luar kuliah ada lah gitu. Jadi kalau dari aku pribadi itu yang pertama, kita harus suka dulu sama kegiatan yang kita lakuin, Kak. Kayak
mau seberapa banyak pun, mau seberapa sedikit pun, mau itu satu kegiatan pun, kalau kita nggak suka tuh kayak kita ngejalaninya itu berat gitu loh. Kayak walaupun waktu kita luang banget nih, kita ngejalanin satu kegiatan itu kayak rasanya berat banget. Jadi kayak yang poin pertama dan harus harus jadi pondasi untuk menjalani berbagai macam kegiatan itu, kita harus suka dulu sama kegiatan yang akan kita lalui. Karena hidup kan pilihan ya. Jadi kalau misal kita memilih untuk melakukan banyak kegiatan, ya itu pilihan kita dan risiko kita untuk memilih kegiatan itu gitu loh. Terus cara ngebagi waktunya itu gimana sih? Kalau dari aku pribadi itu Kak, itu aku pakai metode manajemen prioritas Kak. Jadi dari berbagai macam kegiatan nih kan macam-macam nih, ada yang penting banget, ada yang urgent banget, ada yang oke masih bisa di skip nih nanti dulu gitu loh. Jadi sebelum kita menjalani hari, kita kayak list dulu apa sih kegiatan yang bakal kita lakuin besok gitu. Nah, terus mana sih yang paling penting, mana sih yang masih bisa dinantiin dulu, mana sih yang memang harus 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 dilaksanakan di waktu itu juga gitu loh. Jadi kayak kayak disusun dari paling penting ke yang kurang penting gitu loh. Ada Jadi levelnya ya gitu ada ya. level-levelnya gitu. Jadi kalau dari aku sih lebih ke ya manajemen prioritas gitu. Nah, oke oke. Berarti ini Kak Pinci bukan mahasiswa yang kupu-kupu nih, kuliah pulang kuliah pulang. Atau oh Dulunya dulunya ya, aku ya sekarang terus udah memilih untuk upgrade gitu ya ya. memilih untuk jadi mahasiswa turtle. Oh my Kura-kura god, aduh. kura-kura kuliah Wah. rapat, kuliah rapat. Iya. Bukan kunang-kunang alias kuliah nongki, kuliah nongki. Iya. Nah, oke pemirsa, don't go anywhere, kita akan kembali ke pesan-pesan berikut ini. Nah, kembali lagi ke acara kesayangan kita yaitu Teleshow. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas dari foto Kak Pinci nih. Nah, kita sekarang balik lagi ke program PWMV. Nah, tentunya pemirsa pasti pada bertanya-tanya dong, pada kepo gimana sih cara dapat info atau tips and trick tentang program WMWV ini. Oke, jadi pertanyaan itu lebih ke gimana sih supaya kita bisa tahu tentang program Wirausaha Mahasiswa Vokasi ini ya. Jadi PWMV itu dilaksanain dibuka itu mulai di sekitaran bulan April Mei Kak. Jadi dari teman-teman itu bisa mulai stay tune atau mungkin cari-cari info itu di bulan April Mei gitu loh. Jadi April Mei kan bentar lagi ya. Jadi bisa mulai ditandai tuh di bulan-bulan segitu. Oh, ada program gini, itu ada peluang buat teman-teman. Nah, gimana sih cara cari info lebih lanjutnya? Jadi sebenarnya dari Ditjen Pendidikan Vokasi itu mereka nge-share itu tuh dari berbagai media. Ada yang dari Google, terus ada dari media sosial juga, terus dari mulut ke mulut misal disalurin lewat dosen gitu. Jadi banyak lah sebenarnya platform buat kita cari gitu loh. Teman-teman bisa cari di Google, di websitenya Ditjen Pendidikan Vokasi, atau mungkin searching aja di Google di PWMV gitu aja udah keluar info-info yang bakalan bakalan teman-teman bisa dapetin gitu loh di tentang PWMV ini. Terus teman-teman bisa juga cari infonya di Kami Vokasi. Jadi Kami Vokasi itu dia Instagram dari Ditjen Pendidikan Vokasi yang itu nge-share banyak program sih sebenarnya, nggak cuman PWMV ini aja, tapi kalau teman-teman mau carinya di PWMV ya itu bisa stay tune di Instagramnya Kami Vokasi. Terus selanjutnya bisa stay tune juga di grup WA atau grup kelas, karena biasanya itu kepala program studi itu nge-share info-info yang memang itu tuh kegiatan-kegiatan atau info-info program buat mahasiswa gitu loh. Jadi aku dulu pun dapatnya dari Kaprodi gitu loh. Jadi bisa stay tune dan bisa nungguin aja di grup WA sampai ada info di sekitaran bulan April sama Mei gitu Kak Fe. Wah, dari penjelasan Kak Pinci nih, berarti kita harus terus nge-follow up informasi yang ada di perkuliahan nih, Kak. Ya betul, kita ya kayak harus cari-cari sendiri lah secara mandiri gitu loh Kak, kayak istilahnya gaulnya itu kita jemput bola. Oh, oke. Nah, gimana nih jadi tips and trick pelolosan pendanaan di program ini nih, Kak? Bisa aja penjelasan dikit? Oke, sebenarnya tips and trick ini fleksibel ya Kak ya, maksudnya dari tiap orang itu punya taktik yang berbeda sendiri gitu. Tapi kalau dari aku pribadi itu
ada beberapa poin yang memang itu harus jadi perhatian khusus karena kita di sini saingannya sama cakupannya itu kan seluruh mahasiswa vokasi nih, seluruh Indonesia nih. Jadi dari berbagai macam politeknik, berbagai macam sekolah vokasi juga itu harus ada something unik yang kita bawa di ide kita gitu loh Kak. Kalau menurutku ya, yang itu diawali tuh dari judul dulu. Dari judul dulu yang itu harus apa ya, harus bener-bener kayak nyeleneh sama yang nggak umum gitu loh. Karena yang dicari di sini kan kita harus kreatif mungkin ya, kita harus kreatif dalam nyusun nama gitu loh. Karena kalau semisal nama kita yang biasa-biasa aja itu yang nggak bakal ke notice sama juri, nggak bakal ke notice sama yang kita tuju gitu loh. Jadi para juri itu kan sebelum buka ke seberapa besar, maksudnya seberapa keren proposalnya sama ide-ide di dalamnya, itu kan pasti lihatnya dari nama dulu, ngesortir dari nama-nama para yang mengajuin ide. Nah, begitu namanya itu menarik, itu bisa dibuka. Jadi kunci pertamanya itu tuh di nama, kalau menurutku nama dari apa yang kita ajuin. Terus yang kedua itu harus ada konsep yang memang yaitu something yang unik itu loh, yang harus kita bawa di situ gitu loh. Kalau yang di aku pengen ngebawa all you can eat versi low budget. Nah, kalau dari teman-teman tergantung nih dari usaha itu. Jadi kayak jatuhnya triknya itu fleksibel gitu loh. Yang penting ada satu yang jadi pembeda dan itu yang benar-benar nyeleneh daripada saingan-saingan kita. Itu sih kalau menurutku tips yang memang bisa dipakai banget gitu loh buat teman-teman yang mau ngajuin di PWMP ini. Wah, berarti kayak kalimat ini ya, berbeda lebih baik gitu ya, Yes. Kak. Kalau kata Panji Pragiwaksono itu sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Kalau aku pegangnya di situ. Oke. Nah, terima kasih penjelasan dari Kak Pinci. Disayangkan banget nih kita udah sampai di penghujung acara. Buat Kak Pinci bisa nggak sih kasih closing statement untuk mahasiswa nih supaya lebih kreatif dan produktif lagi ke depannya? Sebenarnya closing statement ini lebih mungkin apa ya? Ini buat reminder buat aku juga gitu loh. Jadi apa yang tak pegang aku pengen share nih ke teman-teman. Jadi gini, kita itu masih dalam fase belajar ya. Jadi ketika ada kesempatan, ada apapun yang ada di depan kita yang itu bisa bikin kita berkembang, aku saranin buat ambil. Jadi ambil semua kegiatan yang memang itu benar-benar positif dan bisa bikin kita berkembang. Karena pada dasarnya kita sekarang itu harus lebih baik daripada kita kemarin, dan kita besok itu harus lebih baik daripada kita sekarang. Yaitu balik lagi karena pada dasarnya itu kesempatan adalah keberuntungan adalah kesempatan yang ketemu sama kemampuan gitu loh. Jadi kayak memang itu tuh harus datang di momen yang pas gitu loh. Dan untuk menyambut itu kita harus mempersiapkan pun dari sekarang, dan upgrade diri kita sampai kita jadi versi terbaik di diri kita sih, kalau aku bilang, untuk menyambut kesempatan-kesempatan luar biasa yang memang kita nggak tahu kedepannya itu bakalan apa yang datang ke kita gitu loh. Kalau misal kita udah siap itu kayak udah ketemu, dan itu bakal jadi keberuntungan buat kita gitu loh. Kalau menurutku ketika kesempatan itu datang dan kita udah siap, yang itu ngebum gitu, kayak Tuhan tuh pasti bilang gitu, it's your turn, atau itu giliranmu buat ambil keberuntungan gitu, dan selamat kamu beruntung untuk dapat kesempatan yang luar biasa gitu. Dan aku menamai itu semua itu proses, progres, dan gak protes gitu loh. Jadi itu hal yang memang harus dilalui, khususnya kita di anak muda yang harus belajar dan terus belajar itu sih Kak. Ya, mumpung masih muda juga kan, kita banyak banget kesempatan dan peluang gitu. Iya betul sekali, kayak Nah, salah tuh jadi hal yang wajar gitu loh kalau misalnya dari mode sekarang. Tapi kalau misal kita udah besar, besok maksudnya udah di fase dewasa yang memang kita harus dituntut udah jadi versi yang terbaik, tapi kita masih di fase yang sering salah, itu ya salah dari diri kita sendiri kalau aku bilang sih gitu. hitung-hitung progres diri sendiri ke lebih positif ya, Kak. Iya betul, dari waktu ke waktu harus lebih baik. Oke, terima kasih nih Kak Pinci atas penjelasannya. Nah, terima kasih juga Kak Pinci sudah mau hadir dan ngeluangin waktunya buat sharing-sharing. Suatu kehormatan banget sih Kak bisa diundang di teleshow ini, acara yang luar biasa nih Kak Ave ya, sama bisa sharing-sharing sama Iya. Kak Ave ini suatu kehormatan yang kayak makasih banget aku udah diundang gitu loh. Terima kasih juga nih Kak Pinci. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran atau kepo dan masih mau tanya-tanya ke Kak Pinci, bisa banget ke sosmed Kak Pinci. Apakah namanya? Instagramnya @pinci_zwp, itu Instagram pribadi saya. Nah, diinget ya teman-teman, kalau perlu dicatat nih. Nah, terima kasih banget nih untuk penonton yang ada di rumah maupun di studio. Nah, terima kasih sudah menyaksikan acara kesayangan kita, yaitu Teleshow. Saya Fediani Citra dan Saya Pinci Davrando. kita pamit undur diri dari acara Teleshow. Sampai jumpa teman-teman mahasiswa. Everything changes.